Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Al-Zahra Wulandari Siregar dengan NIM 1903060079 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS Biokimia. Yang pertama itu soalnya, jelaskan pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel, meliputi proses penguraian dan sintetis molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas, serta dikatalisis oleh enzim. Selanjutnya katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selanjutnya anabolisme. Anabolisme adalah sintesis enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang bermolekul sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Yang kedua adalah soalnya proses yang terjadi jika gula darah meningkat. Jelaskan dua. Proses yang terjadi jika gula darah meningkat itu ada 6. Yang pertama glikolisis, glikogenesis, HM-fission, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, dan yang terakhir itu sisa yang bahkan ditimbun menjadi lemak. Pertama saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis. Proses glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat yang menghasilkan ATP dan NADH. Glikolisis ialah tahap pertama dari respirasi aerob yang memproses glukosa menjadi energi dengan bantuan enzim yang berlangsung di dalam sitoplasma. Saya akan menjelaskan proses glikogenesis. Proses glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Biasanya, glikogenesis terjadi akibat kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Nomor 3 yaitu jelaskan pengertian sintesis asam lemak, lipogenesis, dan sintesis triasilgliserol. Yang pertama, asam lemak. Sebagian besar sintesis asam lemak berlangsung dalam sitoplasma sel-sel hepar dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui torak-sitrat. Proses di atas menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil-CoA di sitosol tersebut dirangsang oleh insulin dan glukagen setelah makan karbohidrat. Selanjutnya, sintesis triasilgliserol. Triasilgliserol pada hepar dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat pada sel usus. Triasilgliserol berasal dari 2 monoasilgliserol. Jaringan adiposa tidak memiliki gliserol kinase, sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh LPL. Insulin merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Nomor 4, yaitu 2 proses dalam katabolisme atom nitrogen atau amina dengan lengkap. Saya akan menjelaskan. Pertama itu prosesnya ada 4. Transaminasi, deaminasi oksidatif, transport aminonya, dan siklus urea. Yang saya jelaskan adalah transaminasi dengan deaminasi oksidatif. Transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari asam amino yang satu ke asam amino yang lainnya. Pada proses transaminasi tidak ada gugus amino yang hilang. Hal ini dikarenakan setiap gugus amino yang lepas akibat oleh senyawa keton. Deaminasi oksidatif, suatu reaksi kimia yang melepaskan gugus amino dari molekul senyawa asam amino. Gugus amino yang terlepas menjadi amonia. Gugus amino dilepaskan menjadi ion amonium NH4+, masuk ke dalam siklus urea di hati. Dihasilkan urea dibuang melalui ginjal berupa urin. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.